Pagi ini kami dari kelompok 5 dan saya sendiri Amalika Putri sebagai perwakilan dari kelompok 5 eee, izin untuk membuka presentasi. Seperti yang sudah Bu Rami bilang tadi, topik yang akan kami bahas pagi ini adalah, Doctorate in Library Information Science. Sebelumnya, kami belum tahu banyak sebenarnya, jadi, kami cuma berpacu di sumber yang Bu Rami kasih sama beberapa sumber di internet, jadi sebelumnya kami mohon maaf atas kekurangannya. Oke, di sini saya, Amaleka Putri, dan ada, mmm, 6 anggota lainnya, yaitu ada, Aliyu Virga Saputri, ada Muhammad Firmansyah, ada Davin Hadi Dharma, ada Fauzan Eka Kusuma, ada Putri Siva Amalia, dan ada Riki Rahmatullah. Eee, Selanjutnya materi akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, untuk pertama-tama kita di sini saya akan menjelaskan mengenai introduction. Mendapatkan gelar doktor bisa menjadi prospek yang menarik, dan seperti halnya dengan keputusan karir lainnya. Sangat penting untuk mengetahui semua informasi yang bisa didapatkan. Sejumlah orang sering mengalami kesalahpahaman mengenai pekerjaan doktoral ini. Oleh karena itu, Bates dalam artikel ini berharap untuk memperbaiki kesalahpahaman itu dan dengan demikian membantu seseorang dalam membuat keputusan. Ada dua pertanyaan utama yang akan dibahas. Yang pertama yaitu, haruskah seseorang mengambil gelar doktor? Yang kedua, jika demikian, di mana seseorang harus melamar? Selanjutnya, masuk ke topik yang pertama, yaitu should I go for a doctorate? Dalam artikel Bates ini juga menyebutkan bahwa program MLS atau Master of Library and Information Science ini ditempuh selama 1 tahun. Maka dari itu banyak orang yang menganggap program MLS ini sangat singkat. Program ini memberikan dasar yang kuat dalam perpustakawanan dan melibatkan ide-ide inovatif dan teknologi informasi baru, serta meningkatkan keterampilan praktisi dalam dunia kerja. Kemudian muncul di dalam benak pemikiran manusia. Haruskah seseorang kembali melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu tingkat doktor? Selanjutnya, jika Bates di sini menyebutkan jika alasan seseorang melanjutkan ke program dokter untuk terjun dalam bidang profesional yang bekerja sebagai praktisi, Bates dalam artikelnya tidak merekomendasikan untuk melanjutkan ke program dokter. Mengapa demikian? Karena dalam program dokter sendiri adalah untuk mempersiapkan seseorang untuk memasuki bidang baru, yaitu bidang akademik dalam pengajaran atau penelitian, bukan untuk memenuhi syarat karir seseorang dalam bidang praktisi. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu akademik dan profesional. Di dalam artikel ini mengatakan gelar lanjutan yang disusun dengan cara yang berbeda di bidang profesional seperti pustakawan dibandingkan dengan bidang akademis konvensional. Sebagai contohnya yaitu mahasiswa sastra Inggris dan sosiologi yang mengambil gelar sarjana akan mendapat lebih banyak latihan di tingkat master. Adapun belum selesai. Adapun subjek keseluruhan yang dimaksud yaitu akademik dengan gelar bachelor di dalam bahasa Inggris yang tidak memberikan persiapan penuh untuk karir yang profesional, kecuali jika seseorang tersebut mengambil kejuruan di bidang profesional seperti pendidikan atau jurnalisme. Next. Ada perbedaan di dalam bidang profesional yaitu hukum, kedokteran, kepustakawanan, yang hanya mendapatkan satu gelar profesional, yaitu terminal seperti GD, MD, atau MLS. Gelar tersebut sudah memenuhi syarat untuk mendapat posisi apapun di lapangan pekerja seperti pemula atau administrasi. Dalam bidang profesi, gelar doktor tidak sepenuhnya memenuhi syarat untuk melanjutkan di bidang baru, dikarenakan pengajaran di bidang perpustakaan harus memiliki gelar master profesional serta kursus lainnya di bidang tersebut. Akan tetapi, tujuan untuk mendapatkan gelar doktor yaitu mempersiapkan karir yang baru, bukan untuk memenuhi syarat karir yang dimiliki.
Dan sebagian besar gelar doktor yang diberikan bidang kita, apakah secara resmi berlabel DLS atau PhD, diberikan pada akhir program studi yang mempersiapkan siswa untuk pengajaran, penelitian, dan analisis teoritis, atau untuk pengajaran di universitas. Selanjutnya membahas mengenai to supplement the MLS, di mana jika seseorang menginginkan hanya semata-mata untuk melengkapi pembelajaran profesional di bidang praktisinya, maka ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengejar keinginan tersebut. Misalnya, banyak sekolah perpustakaan menawarkan program bersertifikat, di mana mendapatkan pelatihan tambahan selama 1 tahun penuh, dan sertifikat resmi untuk kursus yang sudah dijalankan. Selanjutnya, jika ingin lebih dari 1 tahun, juga banyak sekolah yang mengizinkan seseorang untuk mendaftarkan kursus secara individu di bawah peraturan sekolah tersebut. Beberapa memiliki mini program khusus yang di sekolahnya, seperti menawarkan kursus di malam hari atau di lokasi yang jauh untuk mengakomodasi mereka yang tidak dapat secara langsung hadir ke sekolah. Hal ini ditujukan untuk para profesional yang bekerja. Dalam kasus lain juga ada seseorang yang dapat mendaftarkan diri mereka sebagai siswa kursus reguler, yang mana mereka tidak diharuskan untuk bekerja. Selanjutnya, saya akan membahas the nature of doctoral studies. Karya doktoral dalam beberapa aspek penting berbeda dengan karya magister di bidang ilmu perpustakaan atau informasi. Memahami perbedaan-perbedaan tersebut dapat membantu kita dalam memilah apakah pekerjaan doktoral cocok untuk kita dalami atau tidak. Tujuan dari gelar doktoral ini adalah untuk mempersiapkan seseorang untuk menjadi seorang akademisi. Jadi ketika seseorang merupakan pelajar, seseorang itu akan dipandang sebagai sarjana magang dan diberi jenis pelatihan yang dibutuhkan layaknya seorang sarjana. Selanjutnya, sementara program master cenderung sangat terstruktur. Kita diharapkan untuk bisa menunjukkan banyak pengarahan diri sendiri pada tingkat ini karena itulah yang akan kita butuhkan dalam pekerjaan sebagai profesor. Kita belajar mengidentifikasi dan membentuk masalah penelitian, mempelajari metode penelitian, dan dapat berlatih atau mengajar kursus dan mempelajari secara mendalam apa yang sudah diketahui dalam beberapa bidang subjek. Standar di tingkat doktoral adalah yang tertinggi di dunia akademis, dan itu membutuhkan banyak pengarahan diri sendiri dan ketekunan untuk melalui hampir semua program doktoral. Mungkin satu-satunya kesalahpahaman yang tersebar luas tentang pekerjaan tingkat lanjut ditemukan dalam frase bekerja dengan gelar sampingan PhD. Disertasi dianggap mudah karena seseorang dapat mengerjakannya sendiri daripada harus menghadiri kelas. Selanjutnya, kita tidak bisa mendapatkan gelar doktor dengan menumpuk kredit. Semua materi harus diingat sekaligus untuk ujian kualifikasi. Kita mengambil mata kuliah sebanyak-banyaknya, baik kredit maupun tidak, sesuai kebutuhan untuk menguasai materi ujian dan mempersiapkan disertasi tentang topik yang kita pilih. Jika itu membutuhkan jumlah unit minimum, biarlah intinya tujuan kita itu untuk mendapatkan pengetahuan, bukan sekadar SKS. Dan disertasi adalah bagian tersulit dari semuanya. Disertasi bukan hanya akhir dari perjalanan panjang, tetapi juga merupakan proyek penelitian besar yang harus dilakukan sendiri. Disertasi ini dikerjakan ulang sampai memenuhi standar tertinggi. Selanjutnya, full time is better. Bates menyarankan untuk full time dalam studi. Setidaknya ia menyebutkan ada dua alasan. Yang pertama, tingginya angka putus studi. Angka putus studi, terutama pada saat pengerjaan disertasi, terbilang cukup tinggi. Hal ini seringkali disebabkan karena kelelahan bertahun-tahun di akhir minggu atau malam hari. Yang kedua, lebih bisa berkonsentrasi pada studi. Ketika energi dapat difokuskan untuk studi, tidak terganggu dengan tuntutan pekerjaan, maka kita dapat mengeksplorasi ide, mempelajari bidang baru, dan menjalin relasi dengan antar badan penelitian. Ide-ide yang didapatkan untuk penelitian saat menjadi mahasiswa akan menjadi modal yang dapat digunakan untuk sisa karir. Setelah mendapatkan gelar, rintangan berikutnya adalah mendapatkan masa jabatan dalam pekerjaan, dan itu membutuhkan bukti penelitian yang signifikan di luar disertasi. Selanjutnya membahas mengenai unindividualized
individualized program, di mana dalam menjalankan program dokter, seseorang akan terlihat lebih sebagai individu pada tingkat ini. Karena seseorang akan lebih sering bekerja dengan penasehat akademik yang benar-benar membentuk program individual. Penasehat akademik juga dalam program dokter ini akan berkomitmen untuk membimbing atau membantu seseorang untuk menyelesaikan program studinya. Penasehat akademik memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa seseorang akan berhasil melewati masa program dokter tersebut, jika memang memiliki kemampuan. Karena pada akhirnya seseorang akan memasuki karir yang berbeda, yaitu di bidang akademik sebagai pengajar di universitas. Selanjutnya kita akan membahas bagian where should I apply, di mana kita harus apply, bagaimana kita mencari sekolah yang tepat untuk dipilih. Jadi menurut Bates di artikel ini, pertama faktor terpenting dalam penilaian kualitas dan kesesuaian suatu sekolah untuk kebutuhan kita itu fakultasnya. Ya, fasilitas yang baik, kayak perpustakaan yang bagus itu juga penting, dan universitasnya juga harus bagus. Tapi yang penting adalah fakultasnya. Kita harus memilih sekolah berdasarkan orang-orangnya di sana, orang-orang atau pengajar-pengajar yang kita mau kerjasama dengan mereka. Ini karena pekerjaan doktoral itu bersifat individual dan terspesialisasi. Jadi kita juga harus memilih individu spesifik yang tertentu untuk saling kerjasama. Kita harus ketemu terus bekerja sama dengan orang-orang yang juga berminat dengan penelitian di bidang yang kita minati. Dan tidak semua sekolah atau fakultas akan punya orang-orang yang cocok untuk kita kerjasama, walaupun mungkin kurikulumnya yang nggak beda jauh. Jadi misalnya setiap sekolah perpustakaan pasti nanti akan mengajarkan kita tentang bidang referensi di tingkat master. Tetapi nggak semua sekolah dengan program dokter memiliki orang-orang yang tertarik dengan penelitian dan teori referensi lebih lanjut. Jadi nggak setiap sekolah dengan program doktoral dapat memberikan kita pendahuluan yang baik di bidang itu di tingkat doktoral. Jadi kalau disertasi kita nanti niatnya mau bidang referensi, ya, dan kemudian itu jadi spesialisasi kita pas kita ngajar, ya kita harus mencari sekolah yang memiliki orang-orang yang jago dan juga bisa diajak kerjasama dalam bidang itu, nggak cuma dalam kurikulumnya saja. Oke, next. Lalu bagaimana kita mengambil keputusannya? Gimana kita memilih sekolahnya? Metodenya seperti apa? Jadi di sini, di artikelnya ada 4 contoh cara yang bisa dilakukan. Yang pertama itu menggunakan sumber referensi. Di sini ada 2 contoh sumber referensi. Pertama, kita bisa mencari kandidat sekolah dengan membaca Educational Media Yearbook yang dirilis oleh Libraries Unlimited. Ini berisi daftar sekolah-sekolah yang menawarkan pekerjaan doktoral di bidang perpustakaan ilmu informasi, bidang spesialisasi utama mereka, terus siapa aja yang menulis, dan seterusnya. Terus ada juga Journal of Education for Library and Information Science atau JELIS, yang setiap tahun menerbitkan isu direktori yang mencantumkan semua sekolah perpustakaan, fakultas mereka, dan bidang spesialisasi masing-masing profesor di perpustakaan tersebut. Selanjutnya program quality. Belum selesai. Oh. Jadi kita bisa ngira-ngira positif negatif keseluruhan sekolah. Bisa sebelumnya tadi slide-nya. Oke. Jadi kita bisa ngira-ngira positif negatif keseluruhan sekolah dengan melihat siapa yang mengajar di sana. Atau secara manual kita juga bisa mencari individu satu persatu. Jadi kita cari-cari artikel jurnal terkini di bidang subjek yang kita minati. Terus kalau sudah nyari-nyari karya atau tulisan siapa yang kita suka, siapa yang bikin kita bersemangat, terus kita cari dan kita lihat program doktoral tempat mereka mengajar tuh kayak gimana. Atau lebih simpel lagi, kita cari lulusan doktor baru-baru ini dari sekolah yang kita minati itu kayak gimana. Tapi selalu pastikan untuk mendapatkan informasi yang paling baru, karena kan profesor bisa aja pindah atau pensiun, programnya juga bisa aja diatur ulang, informasi tahun lalu juga mungkin sudah ketinggalan zaman. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada program quality. Ada faktor lain dalam hal pemilihan universitas ini yang perlu lebih ditekankan, yaitu kualitas, karena kita berhubungan secara intens dengan dosen pembimbing dan beberapa fakultas lain, terutama pada tahap disertasi, di mana pemikiran kita itu akan dibentuk, baik atau buruknya berdasarkan interaksi kita dengan individu-individu ini, terutama dengan dosen pembimbing. Banyak sekali hasil disertasi yang kurang baik, maka dari itu memang jika memang ingin memiliki hasil yang baik, hendaknya berinteraksi dengan orang-orang yang kompeten dan berkualitas. Selain itu, dalam pemilihan universitas bisa juga dilihat dari beberapa banyak jurnal-jurnal mahasiswa atau dosen dari universitas tersebut yang diterbitkan dan banyak dijadikan sebagai referensi atau kutipan.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada choosing a specialty. Bagaimana jika kita belum tahu spesialisasi apa yang kita inginkan? Tidak usah bingung, tidak harus memiliki minat yang kuat sebelum masuki doktoral, tapi setidaknya ada beberapa bidang yang menarik minat kita lebih dari yang lain, yang tampaknya menjadi kandidat untuk menuju ke spesialisasi. Lalu, bagaimana jika terdapat kendala-kendala sehingga kita harus memilih universitas yang bukan keinginan kita? Jika masalahnya adalah keuangan, banyak universitas yang memiliki program peringanan biaya seperti beasiswa dan asisten penelitian yang bisa diikuti. Selanjutnya, bagaimana jika kita merasa terikat dengan kota tertentu karena alasan selain keuangan seperti keluarga atau kota tempat tinggal kita? Dalam hal ini, kita harus dapat mengambil dan memutuskan pilihan kita sendiri. Jika program studi di tempat tersebut dianggap kurang baik atau tidak ada minat fakultas yang sesuai dengan minat kita, maka kita harus tetap mencari cara untuk menghadiri program yang lebih cocok di tempat lain, atau kita harus mendapatkan gelar di luar bidang yang kita minati.